Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astuti Mulyono. Saya dari Prodi PAUD 2019 dan saya berkuliah di Universitas Pancasakti Bekasi. Untuk memenuhi tugas UTS ini, maka saya membuat video ini dengan materi wawasan seni tari. Dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu saya, yaitu Ibu Lia Kurniawati, SPD MPD. Wawasan seni tari. Seni tari merupakan seni yang dihasilkan dari mimik, gerak, dan tingkah laku seseorang. Tari dapat diartikan juga sebagai gerak tubuh secara berirama yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu untuk keperluan pergaulan, mengungkapkan perasaan, maksud, dan pikiran. Ada 3 macam tari, yaitu tari tunggal, tari berkelompok, dan tari berpasangan. Nah, saya akan menjelaskan tari tunggal. Tari tunggal Nusantara adalah jenis tari dari Nusantara yang diperagakan oleh seorang penari. Istilah tunggal hanya menunjukkan jumlah penari saja. Sementara jenis tarian dapat dimainkan oleh seorang atau lebih penari. Misalnya, tari merak bisa menjadi tari tunggal, bisa pula menjadi tari berpasangan atau kelompok. Sifat tari tunggal terdiri atas lirik, yaitu tarian yang memusatkan pada subjek atau keadaan diri pribadi seperti bahagia, atau haru, atau senang. Lalu yang kedua epik, yaitu sifat tari yang mengarah pada nilai luar diri seperti kagum atau manja. Contohnya, tari gambir anom dari Jawa Tengah. Nahan dalam aya katina, nahan juang aya kamelang, daun pulus lalambaran, kahayang pasti lamping pasir dilewengan harelung jangkung di gunung alam endah tambah endah nak lir cinta urang Nah, yang kedua itu adalah tari berkelompok. Ialah tarian yang dilakukan oleh sekelompok penari. Bisa terdiri dari beberapa pasangan yang menarikan bersama-sama atau beberapa penari tunggal yang menari bersama-sama membentuk tari kelompok. Nah, ini contohnya. Kapur 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 angin digling Kepadatan merasa kapur hai bohate aja hati dalam dada aku mekali berhadapan di urati sini bayi jana ketika keluar heboh hati hancur hati dalam dada ketika pun angin digling tiga beri tanah merasa ketika keluar heboh hati hancur hati dalam dada. Nah, yang terakhir, tari berpasangan. Tari yang dilakukan oleh 2 orang atau berpasangan, seperti laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, atau laki-laki dengan perempuan. Contohnya, tari Damar Wulan, tari Roro Mendut, dan tari Perang Sugriwo Subali.
membedakan jenis tari. Yang pertama itu tari klasik, yaitu tarian yang memiliki nilai seni tinggi atau artistik yang ditimbulkan dari gerak, busana, maupun iringan musiknya. Lalu yang kedua, tari tradisional adalah tari yang bertumpu dan berpijak kuat pada tradisi suatu bangsa, suku, atau kelompok masyarakat tertentu. Lalu yang ketiga, tari kreasi baru, yaitu merupakan tari klasik yang mana mengalami perkembangan dan penambahan dari aransemennya karena mengikuti perkembangan zaman. Walaupun tari klasik ini mengalami perkembangan, namun tidak menghilangkan nilai-nilai yang dikandungnya. Lalu yang keempat, tari dramatik, yaitu karya seni tari yang dalam penyajiannya menggunakan cerita atau dalam tari tersebut ada latar belakang ceritanya. Tari yang bertema dramatik bisa dilakukan oleh satu orang penari, dua penari, ataupun banyak penari. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi tari seni. Nah, yang pertama itu tari sebagai sarana upacara. Fungsi tari sebagai sarana upacara merupakan bagian dari tradisi yang ada dalam suatu kehidupan masyarakat yang sifatnya turun-temurun dari generasi ke generasi berikutnya, sampai masa kini yang berfungsi sebagai ritual. Tari dalam upacara pada umumnya bersifat sakral dan magis. Pada tari upacara, faktor keindahan tidak diutamakan. Yang diutamakan adalah kekuatan yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia itu sendiri ataupun hal-hal di luar dirinya. Lalu yang kedua, yaitu seni tari sebagai hiburan. Salah satu bentuk penciptaan tari ditujukan hanya untuk ditonton. Tari ini memiliki tujuan hiburan pribadi. Pada dasarnya, tarian hiburan ini tidak bertujuan untuk ditonton, akan tetapi tarian ini cenderung untuk kepuasan para penarinya itu sendiri. Keindahan tidak diutamakan, tetapi mementingkan kepuasan individual, bersifat spontanitas, dan improvisasi. Tarian ini untuk konsumsi publik dalam penyajiannya terkait dengan berbagai kepentingan, terutama dalam kaitannya dengan hiburan, amal, bahkan untuk memenuhi kepentingan publik dalam rangka hiburan saja. Lalu selanjutnya, seni tari sebagai penyaluran terapi. Tari ini biasanya ditujukan untuk penyandang cacat fisik atau cacat mental. Penyalurannya dapat dilakukan secara langsung bagi penderita cacat tubuh atau bagi penderita tunawicara dan tunarungu, dan secara tidak langsung bagi penderita cacat mental. Lalu selanjutnya, seni tari sebagai media pendidikan. Kegiatan tari dapat dijadikan media pendidikan, seperti mendidik anak untuk bersikap dewasa dan menghindari tingkah laku yang menyimpang dari nilai-nilai keindahan dan keluhuran, karena seni tari dapat mengasah perasaan seseorang. Dan yang terakhir, seni tari sebagai pertunjukan. Tari pertunjukan adalah bentuk komunikasi sehingga ada penyampai pesan dan penerima pesan. Tari ini lebih mementingkan bentuk estetika daripada tujuannya. Tarian ini lebih digarap sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Tarian ini sengaja disusun untuk dipertontonkan. Oleh sebab itu, penyajian tari mengutamakan segi artistiknya yang konsepsional, koreografer yang baik, serta tema dari tujuan yang jelas, tapi tidak hanya diartikan sebagai hiburan, namun dapat dilakukan untuk ajang pencarian bakat atau tari. Nah, kesimpulannya, tari adalah ekspresi jiwa. Oleh sebab itu, di dalam tari mengandung maksud-maksud tertentu, dari maksud yang jelas dan dapat dirasakan oleh manusia, maksud atau simbol gerak yang dapat dimengerti, atau abstrak yang sukar untuk dapat dimengerti, tetapi masih tetap dapat dirasakan keindahannya. Nah, sekian dari saya. Semoga materi ini bermanfaat untuk Anda. Jangan lupa like and subscribe. Saya Astuti Mulyono pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.